Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kita masuk ke pertemuan 11, Akuntansi Biaya Diferensial. Pengertian biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Biaya diferensial yaitu jumlah biaya yang berbeda bila dihitung menurut satu set kondisi-kondisi tertentu dibanding dengan satu set kondisi-kondisi lain. Jadi ada dua kondisi, misalnya mesin lama, kondisinya lama, dan mesin baru. Biaya diferensial sering juga disebut dengan biaya relevan. Informasi relevan tergantung pada keputusan yang sedang dibuat. Pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan pemilihan di antara serangkaian alternatif tindakan. Biaya diferensial mengacu pada perbandingan harga yang berbeda dan membantu perusahaan memutuskan solusi mana yang paling masuk akal secara perusahaan. Menghitung biaya diferensial dapat membantu perusahaan ketika harus memutuskan pilihan antara berbagai opsi dan menghasilkan solusi atau alternatif lain yang layak untuk pilihan yang dimaksud. Seringkali pertimbangan untuk untung dan rugi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan secara keseluruhan. Biaya diferensial dapat membantu dalam membuat keputusan perusahaan yang baik karena dapat digunakan untuk menentukan biaya dan keuntungan yang mungkin dimiliki perusahaan ketika memilih satu solusi di atas yang lain. Analisa biaya diferensial adalah pendekatan terhadap biaya relevan yang terfokus pada biaya yang berbeda dalam serangkaian alternatif. Biaya diferensial dapat berupa biaya tetap, biaya variabel, atau kombinasi keduanya. Eksekutif perusahaan menggunakan analisis biaya diferensial untuk memilih di antara opsi untuk membuat keputusan yang layak guna, sehingga akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Pengertian relevan. Perbedaan antara biaya relevan dari dua atau lebih alternatif disebut biaya diferensial. Pendapatan diferensial adalah jumlah pendapatan yang berbeda apabila dihitung dengan satu set kondisi tertentu dibanding dengan satu set kondisi yang lain. Jadi ada beberapa kondisi. Dihitung untuk menentukan pendapatan diferensial. Pengertian relevan terdapat 4 pertimbangan yang membuat informasi menjadi relevan terhadap suatu keputusan. Yang pertama berkaitan dengan masa depan. Supaya informasi relevan dengan suatu keputusan, maka manfaat dan biaya informasi mestilah melibatkan kejadian di masa yang akan datang. Karena semua keputusan berhubungan dengan masa yang akan datang. Jadi kalau biaya akuntansi itu biaya yang historis yang telah terjadi. Tetapi untuk informasi relevan biayanya itu berkaitan dengan kejadian di masa yang akan datang. Yang kedua, berbeda di antara alternatif. Informasi relevan mestilah melibatkan manfaat dan biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada.
Apabila suatu biaya yang akan datang adalah sama untuk lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan. Jadi di sini ada manfaat dan biaya pada berbagai jenis alternatif yang ada. Yang ketiga, kebutuhan akan prediksi. Karena informasi relevan melibatkan kejadian di masa yang akan datang, maka akuntan manajemen harusnya memprediksi besarnya manfaat dan biaya yang relevan dengan menggunakan estimasi perilaku biaya berdasarkan data historis. Yang keempat, keputusan unik dan keputusan repetitif. Keputusan unik adalah keputusan yang jarang muncul, sehingga dapat menghimpun data. Untuk keputusan unik pada umumnya membutuhkan analisa khusus. Keputusan repetitif adalah keputusan yang hampir setiap hari muncul, sehingga dalam menghimpun data untuk keputusan unik pada umumnya tidak terlalu membutuhkan analisa khusus. Accurate information adalah informasi yang benar-benar persis atau tepat. Relevant information adalah informasi yang berkaitan dengan masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang sedang dipertimbangkan. Akurasi memang merupakan karakteristik sangat penting dalam pengambilan keputusan. Tetapi terkadang informasi yang akurat belum tentu merupakan informasi yang relevan terhadap suatu keputusan. Akurasi biasanya berhubungan dengan data masa lalu, sedangkan relevan berhubungan dengan data yang masa yang akan datang. Contoh PT-V adalah sebuah perusahaan yang sedang mengalami penurunan penjualan. Untuk itu PT-V merencanakan meningkatkan anggaran promosi sebesar 50 juta. Peningkatan anggaran promosi termasuk informasi relevan atau akurat. Nah, di sini bahwa peningkatan anggaran promosi merupakan informasi akurat karena dihubungkan dengan data yang masa lalu. Adanya penurunan penjualan, lalu meningkatkan anggaran promosi. Sedangkan informasi relevan itu adanya berbagai alternatif. Ya, di sini tidak ada alternatif untuk meningkatkan penjualan. Manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi, manajemen menghadapi 4 macam keputusan jangka pendek sebagai berikut. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Perusahaan dia dalam menyediakan aktiva tetap, misalnya dia membeli atau membuat sendiri. Kalau dia membeli, bagaimana dengan biayanya? Kalau dia membuat sendiri, bagaimana dengan biaya? Lalu diperbandingkan. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Jadi di sini nanti akan dilihat perbandingan biaya. Mana yang lebih menguntungkan dari segi laba, menjual atau memproses produk lebih lanjut untuk dijual. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha suatu bagian perusahaan. Sama juga nanti akan dilihat biaya-biaya dan diperhitungkan manfaat dan keuntungannya. Nomor 4, menerima atau menolak pesanan khusus. Di sini juga sama, dilihat dari biaya-biaya yang timbul
lalu laba yang terjadi apabila dia menerima atau menolak pesanan apabila memang labanya terasa kecil. Mempertahankan atau membeli aktiva baru. PTM berencana menggantikan truk lama dengan truk baru. Adapun perincian data truk lama dan truk baru sebagai berikut. Truk lama, harga perolehannya 70 juta. Nilai buku yang tersisa 56 juta. Masa manfaat yang tersisa 4 tahun. Nilai penghentian sekarang 36 juta. Apabila dia dijual, laku 36 juta. Kalau dihentikan operasi lalu dijual, laku 36 juta. Nilai penghentian dalam 4 tahun 0. Variable cost tahunan untuk operasi 138 juta. Pendapatan tahunan dari penjualan 200 juta. Sedangkan truk baru, harga faktur truk baru 80 juta. Taksiran masa manfaat 4 tahun. Nilai penghentian dalam 4 tahun 0. Variable cost tahunan untuk operasional 120 juta per tahun. Pendapatan tahunan dari penjualan 200 juta. Nah, perhitungannya, haruskah truk lama dijual, kemudian membeli truk baru, atau tetap mempertahankan truk lama? Serta berapakah besarnya biaya diferensial? Secara sederhana terhadap 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu penghentian truk lama mengakibatkan rugi sebesar nilai buku yang tersisa. Nilai buku kita lihat di ini, nilai buku yang tersisa 56 juta. 56 juta. Nilai buku. Nilai penghentian sekarang, jadi harga truk lamanya kalau dia dijual. Kita lihat di atas datanya. Nah, ini nilai penghentian sekarang 36 juta. 36 juta. 56 juta dikurang 36 juta. Kerugian penghentian truk sekarang 20 juta. Nah, pembelian truk baru akan mengakibatkan efisiensi variabel cost tahunan sebesar, efisiensinya itu 138 juta dikurang 120 juta. 18 juta. Dari mana 138 jutanya kita lihat di atas. Nah, variabel cost-nya untuk truk lama ini 138 juta dan variabel cost-nya untuk truk baru 120 juta. Nah, ini 120 juta. Selisihnya 18 juta. Sebab efisien ya kalau truk baru dipakai. Penghentian truk lama dan pembelian truk baru akan mengakibatkan kenaikan laba bersih sebesar. Kita lihat datanya. Nah, di sini ada diketahui bahwa penjualan itu 800 juta. Sudah diketahui penjualan 800 juta. Sama ya. Dia mau pakai truk lama atau truk baru penjualan 800 juta. Lalu variabel cost. Variabel cost untuk truk lama. Kita lihat datanya di atas.
Ini 138 juta. 138 juta yang ini dikali 4 tahun. Didapat 552 juta. Variable cost truk baru. Kita lihat datanya di atas. Variable cost tahunan truk baru 120 juta ini. Nah, dikali 4 tahun. Didapat 480 juta. Selisihnya itu biaya diferensial 552 juta dikurang 480 juta. 72 juta. Depresiasi truk baru, kita lihat di atas bahwa truk baru ini harga fakturnya 80 juta. Lalu tidak ada residu, sisa, ya. Maka yang menjadi penyusutannya atau depresiasinya ia 80 juta. Nah, truk baru 80 juta. Nah, ini. Nah, truk. Maka di sini biaya diferensialnya dikurang 80 juta. Depresiasi truk lama atau nilai buku yang dihapus. Kita lihat datanya di atas. Nilai bukunya itu 56 juta. Nah, ini. Kita masukkan datanya. Nah, maka dikurangi 56 juta untuk truk lama dan untuk truk baru juga dikurangi 56 juta. Maka selisihnya 0 biaya diferensialnya. Nilai penghentian truk lama. Truk lama itu kalau dijual berapa lakunya? Kita lihat di atas. Nah, ini 36 juta. Kita masukkan 36 juta. Maka biaya diferensialnya 36 juta. Nah, kita cari laba bersih selama 4 tahun untuk truk lama tinggal 800 juta dikurang 552 juta dikurang 56 juta, 192 juta labanya untuk truk lama. Untuk truk baru 800 juta dikurang 480 juta dikurang 80 juta dikurang 56 juta ditambah 36 juta 220 juta. Ini labanya. Dilihat di sini bahwa labanya lebih besar. Biaya diferensial, nah ini 72 juta dikurang 80 juta ditambah 36 juta, 28 juta. Kesimpulannya, besarnya biaya diferensial adalah 28 juta. Ini. Dan PTX sebaiknya mengganti truk lama dengan truk baru karena akan menghasilkan laba sebesar 28 juta. Nah, ini biaya diferensialnya. Dan dapat menciptakan efisiensi variable cost 18 juta yang kita lihat di atas sini. Nah, ini 18 juta. Meskipun ada kerugian terhadap penghentian truk lama 20 juta. Nah, 20 jutanya dari sini. Nah, ini. Nah, 20 juta kerugian. Menyewakan atau menjual perlengkapan. Jadi perlengkapannya itu dijual atau disewa. PTF berencana melepas perlengkapan yang harga perolehannya 2 juta.
harga perolehan pelengkapan 2 juta. Akumulasi depresiasi, jadi penyusutannya sampai dengan tanggal pelepasan 1.200.000 penyusutannya. PT V bisa menjual perlengkapan tersebut dengan harga 1.500.000. Kalau dijual, itu laku dijual 1.500.000. Tapi di sini ada jasa perantaranya yang komisinya 6%. Berarti 6% dari 1.500.000. Atau perlengkapan tersebut disewakan kepada PTR. Harga sewanya per tahun 480.000 selama 5 tahun. Diperkirakan akan mengeluarkan biaya operasional, kalau dia disewakan, itu ada biaya operasionalnya 105.000 per tahun. Berdasarkan data di atas, maka sebaiknya PT V menjual atau menyewakan perlengkapan tersebut. Nah, kita lihat keuntungan bersih dari penyewaan perlengkapan selama 5 tahun. Pendapatan diferensial dari penyewaan. Tadi sewanya 480.000, kita lihat di atas. Nah, ini dia, 480.000 selama 5 tahun. Masukkan 480.000 dikali 5, 2.400.000. Biaya diferensial dari penyewaan, kita lihat di atas, ada biaya operasional sebesar 105.000 setahun. Maka 105.000 dikali 5, karena selama 5 tahun, 525.000. Maka di sini dikurang 2.400.000 dikurang 525.000. Didapat keuntungan bersih dari penyewaan 1.875.000. Keuntungan bersih dari penjualan perlengkapan selama 5 tahun. Pendapatan diferensial dari penjualan. Kita lihat di atas datanya. Bila PT V menjual perlengkapan, nah ini. Berapa dijualnya? 1.500.000. Nah, komisinya berapa? 6%. Maka di sini pendapatannya kalau dia dijual 1.500.000. Nah, lalu dikurangi biaya diferensial, tadi komisinya 6%. 1.500.000 dikali 6%, 90.000. Jadi kalau Anda tanya, Pak, 90.000 dari mana? Kita lihat datanya di atas. Di sini ada jasa perantara, komisinya berapa? 6%. 6% dikali 1.500.000, 90.000. Maka 1.500.000 dikurang 90.000. Nah, ini keuntungan bersih dari penjualan 1.410.000. Jadi kalau dia disewakan, keuntungannya 1.875.000. Kalau dia dijual, keuntungan bersihnya 1.410.000. Nah, kesimpulannya, berdasarkan data di atas, terlihat bahwa keuntungan bersih yang timbul dari penyewaan perlengkapan sebesar 1.875.000, lebih besar dari keuntungan bersih yang timbul dari penjualan perlengkapan. Nah, ini. Maka sebaiknya menyewakan
perlengkapan. Menjual atau memproses lebih lanjut. PTR dalam memproduksi 2.000 liter produk M dan produk V membutuhkan biaya bergabung 1.500.000. Pada titik pisah batas produksi, produk M memerlukan proses produksi lebih lanjut dan menghasilkan 900 liter produk M tambahan dengan biaya tambahan sebesar 600 liter serta dapat laku dijual 2.400 per liter. Nah, ini dia menjual atau diproses lagi. Nah, kita lihat produk V memerlukan proses produksi lebih lanjut dan menghasilkan 1.100 liter produk V tambahan tanpa adanya biaya tambahan serta dapat laku dijual 1.200 per liter. Berdasarkan informasi di pasar, produk V masih dapat dijual dengan harga 1.500 tetapi membutuhkan biaya tambahan 90 per liter. Berdasarkan data tersebut, apakah PTR memproses lebih lanjut produk V? Nah, ini laporan laba rugi sebelum memproses produksi lebih lanjut dalam ribuan. Pendapatan penjualan dari produk M itu 900 liter dikali 2.400 rupiah. Kita lihat di atas. Nah, ini 900 liter dapat lakunya ini 2.400. 900 liter dikali 2.400, 2.160.000. Nah, ini. Karena dalam ribuan jadi 2.160. Produk V-nya 1.100 liter dikali 1.200 rupiah. Kita lihat di atas. Nah, ini harganya 1.200 liter. Kita kalikan 1.100 liter dikali 1.200 rupiah, 1.320.000. Karena dalam ribuan jadi 1.320. Jadi jumlah pendapatan penjualannya, nah ini 2.160 ditambah 1.320, 3.480. Atau kalau tanpa ribuannya, dengan ribuannya 3.480.000. Biaya terpisah. Tadi biaya bergabung, biaya terpisah 900 liter dikali 600 rupiah produk M-nya. Kita lihat di atas. Nah, ini 900 liter, biaya tambahannya 600 per liter. Nah, ini 540.000. Jadi dalam ribuan 540. Tambahkan, masukkan 540. 3.480 dikurang 540, 2.940. Nah, ini tinggal tambahkan, letakkan di sini. Nah, biaya bergabungnya 1.500. Kita lihat di atas. Nah, ini biaya bergabungnya 1.500.000. Karena dalam ribuan ditulisnya jadi 1.500. Maka laba operasinya 2.940 dikurang 1.500, 1.440.
Laba rugi setelah memproses produk V lebih lanjut. Jadi prosesnya yang produk V lebih lanjut ya diproses. Dalam ribuan juga sama. Nah ini pendapatan penjualannya itu sama seperti di atas ya. Tinggal kita pindahkan aja sama seperti yang di sini. Nah yang ini sama. Oke, dari sini ke sini bawah kita pindahkan aja. Ya, kita pindahkan. Nah, dari sini tadi sama yang sama di atas kita copy paste aja. Ya, copy paste. Lalu sini 1000 untuk produk V 1100 liter dikali 90. Kita lihat datanya di atas produk V. Nah ini 1100 liter dikali 90. Nah ini 99. Ya, harusnya 99.000. Jadi karena dalam ribuan 99. 540 ditambah 99. Nah, di sini seharusnya 639. Nah, 639. Lalu 3.810 dikurang 639. 3.171. Nah, biaya bergabungnya dikurangi biaya bergabung, maka laba operasinya jadi 1.671. Jadi, kalau dilihat dari laba, maka kesimpulannya memproses lebih lanjut produk V karena laba operasinya lebih besar. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.